Tahun baru 2025 segera menjelang, menggantikan tahun 2024 yang akan segera berakhir. Sepanjang tahun 2024 yang telah kita jalani, tentu ada suka dan duka, sedih dan bahagia, juga kesuksesan dan kegagalan. Semua pengalaman hidup itu akan menambah wawasan serta kebijaksanaan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Harapannya tentu tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024 yang telah lewat. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2025 nanti. Namun kita bisa mengupayakan yang terbaik, agar tahun 2025 menjadi saat-saat yang terbaik. Untuk hal itu, kita bisa mengintip apa saja yang mungkin akan terjadi, lewat ramalan zodiak. Kalau kamu termasuk orang yang menyukai ramalan zodiak, inilah ramalan 12 zodiak untuk tahun 2025. Karena uraiannya cukup panjang, kita akan membagi uraian ini dalam 2 video. Mari kita mulai. Yang pertama adalah zodiak Capricorn. Tahun 2025 akan memberikan banyak kejutan buat orang berzodiak Capricorn. Sebagian besar adalah kejutan baik. Namun ada pula sedikit kejutan lain yang mungkin membuat emosi. Jadi selalu siapkan mental untuk menghadapi kejutan demi kejutan yang akan datang di tahun depan. Buat Capricorn yang sudah punya pasangan, ada baiknya untuk lebih mendekatkan diri dengan pasangan, khususnya jika selama ini masing-masing lebih sibuk dengan urusan dan kesibukan sendiri. Hubungan yang renggang bisa memicu kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu, dan hubungan yang tidak sehat bisa menimbulkan dampak yang tak terpikir sebelumnya. Di tahun 2025, kesehatan Capricorn rata-rata bagus, namun mendekati akhir tahun mungkin akan kelelahan, dan kesehatan bisa turun. Karena itu, selalu jaga asupan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan kalau perlu konsumsi suplemen. Yang kedua adalah zodiak Aquarius. Buat orang Aquarius yang sudah punya pasangan, ada baiknya untuk lebih fokus pada diri dan pasangan, jangan hanya fokus pada pekerjaan dan kesibukan sehari-hari. Tahun 2025 bisa menjadi tantangan bagi hubungan Aquarius dengan pasangannya. Misalnya kemunculan orang lain yang ikut campur dalam hubungan kalian, dan bisa menimbulkan masalah. Sementara bagi Aquarius yang masih lajang atau belum punya pasangan, ada kemungkinan mendapat pasangan pada tahun 2025. Kalau tidak pada Februari, kemungkinan pada pertengahan tahun. Secara keseluruhan, zodiak Aquarius akan menjalani kehidupan yang baik-baik saja pada tahun 2025. Sementara untuk masalah kesehatan, Aquarius harus lebih berhati-hati dengan kesehatan tubuhnya. Jangan mudah menyepelekan. Karena sakit ringan kadang jadi berat kalau tidak tertangani dengan baik. Yang ketiga adalah zodiak Pisces. Bagi yang berzodiak Pisces dan saat ini masih lajang atau masih sendirian, ada kemungkinan akan mendapat pasangan pada tahun 2025, karena Dewi Venus atau Dewi Cinta bersinar terang menerangi zodiak Pisces. Orang yang selama ini dekat denganmu mungkin akan jadi pasanganmu, atau kamu akan bertemu seseorang yang bisa jadi akan berjodoh denganmu. Sementara bagi yang sudah berpasangan, tahun 2025 adalah tahun keintiman bagi orang-orang berzodiak Pisces. Kamu akan merasa semakin dekat dengan pasanganmu, khususnya secara emosional. Dan hal itu akan berdampak pada kesehatan mentalmu yang semakin baik, dan meningkatkan kinerjamu dalam kehidupan sehari-hari. Omong-omong soal kesehatan, orang berzodiak Pisces akan memiliki kesehatan yang baik, secara fisik maupun mental, di tahun 2025. Kalaupun terserang masalah kesehatan, kemungkinan hanya sakit ringan semacam flu, tapi itu tidak akan menghambat keseharianmu. Yang keempat adalah Sagittarius. Tahun 2025 tampaknya akan menjadi tahun yang sangat menyenangkan bagi zodiak Sagittarius. Namun, sebelum lupa, ada baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dulu, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Di tahun 2025, orang berzodiak Sagittarius akan mengalami peningkatan dalam hal karir,
kondisi keuangan, sekaligus dalam urusan percintaan. Tahun 2025 juga akan menjadi tahun yang padat karena banyak kesibukan untuk Sagittarius. Karena itu, ada baiknya untuk memperhatikan istirahat agar tidak sampai jatuh sakit akibat kelelahan atau terkena stres. Yang kelima adalah Scorpio. Bagaimana ramalan zodiak Scorpio untuk tahun 2025? Bagi orang berzodiak Scorpio yang saat ini masih sendirian, ada kemungkinan menemukan seseorang yang bisa jadi akan berjodoh dengannya. Bahkan tahun 2025 bisa dibilang tahun yang penuh bunga untuk orang-orang berzodiak Scorpio, karena kehidupan asmara mereka akan tumbuh bersemi. Tahun 2025 juga akan jadi momen bagi orang-orang berzodiak Scorpio untuk mengembangkan diri. Upaya mengembangkan diri itu bisa berbentuk mengembangkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mengembangkan usaha yang saat ini telah dirintis, ataupun mengembangkan lingkungan sosial untuk menambah pertemanan. Kemudian, ada hal penting yang juga perlu diperhatikan orang-orang berzodiak Scorpio di tahun 2025. Kalau selama ini kerap mengalami masalah pada bagian perut, ada baiknya untuk mulai memperhatikan asupan makanan. Ini juga termasuk dalam upaya mengembangkan diri, khususnya dalam kesehatan diri. Yang keenam adalah Libra. Tahun 2025 akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi orang-orang berzodiak Libra. Karenanya, kamu yang berzodiak Libra perlu banyak belajar di tahun 2025 agar terus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu akan ikut mendukung kesuksesan dan keberuntunganmu. Saat tantangan datang, lihat sisi positifnya bahwa kamu bisa belajar dari tantangan itu dan mengatasinya. Dan saat kesempatan datang, kamu juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengembangkan diri sekaligus menjajal kemampuanmu. Intinya, selalu berpikir positif dan jangan mudah menyerah. Kemudian, buat Libra yang saat ini masih sendirian ataupun sudah berpasangan, ada kemungkinan tahun 2025 menjadi tahun yang agak sulit, karena akan menghadapkanmu pada dua pilihan. Kalau kamu masih sendirian, bisa jadi kamu akan menghadapi dua pilihan yang sama-sama kamu cintai, dan kamu akan bimbang memutuskan mana yang terbaik. Sementara yang saat ini sudah berpasangan, ada kemungkinan kamu akan menghadapi dua pilihan antara meneruskan hubungan atau berhenti karena berbagai alasan dan pertimbangan. Terkait hal itu, kamu tentu akan lebih tahu mana yang terbaik untukmu, dan kamu bisa menjatuhkan pilihan yang paling tepat untukmu. Intinya, berpikirlah jauh ke depan, dan berpikirlah secara luas dengan mempertimbangkan aneka kemungkinan. Jadi, itulah ramalan untuk zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Scorpio, dan Libra. Lalu bagaimana dengan zodiak-zodiak yang lain? Dari Taurus sampai Leo, kita akan membahasnya di video berikutnya. Jadi tetap pantengi channel ini agar mendapat update berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik di channel ini. Sampai jumpa di ramalan zodiak bagian kedua.